Mari sebelum kita lanjutkan sholawat, sama-sama mendengarkan tausiah nasihat dari beliau Al-Ustadz Zaki. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng Gus Jai ingkang kawula hormati, saha Ustadz Rahmat, Ustadz Mastur, Ustadz Sauki ingkang kawula hormati uga, saha para hadirin ingkang boten saged kawula sebetaken setunggal muga setunggal ingkang boten mengurangi kehormatan kula dumateng panjenengan sami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih menggerakkan kita untuk dihadir majlis sholawatan Maturul Qulub rutinian setiap malam Selasa Pon. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengentaskan kita, yang telah menuduhkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, saya sedikit mau cerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perjuangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Islam masih sedikit, ketika masih di awal-awal Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dimulai dari mana? Pertama baginda Rasulullah dakwah dimulai dari kota Mekah. Pertama kali berdakwah. Tetapi ketika itu orang-orang Mekah ini masih jahiliyah. Orangnya masih nakal-nakal. Baginda Rasulullah dakwah diganggu. Baginda Rasulullah dakwah dilempari kotoran. Bahkan orang-orang yang mau mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad semua diganggu, bahkan disakiti oleh orang-orang jahiliyah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah menyebarkan agama lewat tempat lain. Maka ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif. Ketika di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan, siapa tahu kalau di Mekah ini belum banyak yang menerima Islam, siapa tahu nanti di kota Taif banyak yang menerima Islam. Siapa tahu dakwahnya di Mekah ini banyak cobaan, banyak siksaan. Harapannya di kota Taif nanti orang-orang Taif akan menerima dakwah Islam, menerima ajaran Islam, sehingga pusat agama, pusat penyebaran Islam berada di kota Taif. Itu harapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat menuju kota Taif. Sampai Taif, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui 3 tokoh orang-orang Taif. Tetapi apa harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semuanya sirna. Ternyata 3 orang tokoh Taif itu semuanya menolak dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama bilang, kalau kamu ini pembohong, saya nggak mau ngomong sama pembohong. Yang kedua ngomong, kalau kamu ini benar seorang nabi terus aku menolak kamu, pasti saya akan mendapatkan musibah.
Orang ketiga pun juga menolak. Akhirnya baginda Rasulullah SAW pun nggak putus asa. Kalau tokohnya nggak mau, siapa tahu masyarakatnya mau. Akhirnya baginda Rasulullah SAW mendekati masyarakat umum. Didatangi satu persatu, disampaikan tentang ajaran Islam. Ternyata mereka juga tidak mau. Akhirnya baginda Rasulullah SAW pun diarak oleh orang-orang Taif. Bahkan sebagian dari mereka memerintahkan anak-anak kecil untuk melempari baginda Rasulullah SAW. Sambil diusir, sambil diece, orang gila, diusir, diarak, dilempari batu, dilempari kotoran. Sehingga kakinya baginda Rasulullah SAW yang putih bersih semuanya berubah menjadi merah karena apa? Karena darah. Kakinya baginda Rasulullah yang awalnya putih bersih, insya Allah nggak ada kaki kita yang lebih bersih dari kakinya baginda Rasulullah. Nah, itu berlumuran darah semuanya karena dilempari anak-anak kecil kota Taif. Maka baginda Rasulullah SAW meninggalkan kota Taif dengan putus asa. Bukan putus asa, dengan sedikit kekecewaan. Akhirnya baginda Rasulullah SAW ketika merasa sudah aman dari kejaran anak-anak kota Taif, maka baginda Rasulullah SAW pun istirahat. Ketika istirahat, maka banyak malaikat-malaikat datang untuk menawarkan bantuan menghancurkan kota Taif. Malaikat satu datang menawarkan bantuan untuk menghimpit kota Taif. Yang satu ingin menenggelamkan kota Taif. Tetapi jawaban baginda Rasulullah SAW adalah, seandainya mereka saat ini tidak menerima dakwah saya, tidak menerima ajaran Islam, tetapi saya berharap anak cucu mereka nanti yang akan menerima dakwah, yang akan menerima Islam, dan merekalah yang akan menyebarkan agama Islam. Maka ketika itu baginda Rasulullah SAW pun kembali ke kota Mekah. Beliau bersandar di Ka'bah. Ketika lagi istirahat bersandar di Ka'bah, maka tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika itu baginda Rasulullah SAW pun dibedah hatinya, dibersihkan hatinya, kemudian diangkat ke langit sehingga diberikan perintah, diberikan hadiah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini bukan tiba-tiba muncul wahyu, bukan, tetapi hasil perjalanan yang panjang, hasil dari ujian, hasil dari lumuran darahnya baginda Rasulullah SAW baru mendapatkan sholat 5 waktu. Maka dari itu sholat 5 waktu ini penting atau biasa saja? Kok lemes? Penting napa biasa mawon? Buktine napa nek penting? Saking pentingnya sholat 5 waktu ini sehingga di akhir hayatnya baginda Rasulullah SAW yang beliau sabdakan adalah as-sholah, 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 itu terus yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah umatku semuanya sudah mengerjakan sholat? Apakah umatku semuanya sudah mementingkan sholat? Apakah umatku semuanya sudah mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan menyempurnakan sujud rukuknya? Saking pentingnya sholat sehingga apa yang diucapkan di akhir hayat beliau adalah sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam terakhir di hidupnya baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah ini sakit parah. Sehingga ketika itu beliau ketika waktu subuh beliau hendak bangun. Saking lemesnya memerintahkan kepada sahabat, wahai sahabatku, tolong ambilkan air, saya mau berwudu, kata baginda Rasulullah. Maka diambilkan, baginda Rasulullah pun wudu, berwudu, merasa sudah segar. Baginda Rasulullah pun berdiri, berangkat selangkah 2 langkah, baginda Rasulullah jatuh pingsan. Setelah siuman sadar lagi, baginda Rasulullah bersabda lagi, wahai sahabatku, tolong ambilkan air, saya mau sholat.
tolong ambilkan air untuk saya mandi. Siapa tahu kalau mandi ini bisa menjadikan lebih segar. Kemudian beliau mandi bersih, udah merasa segar. Kemudian beliau pun berangkat lagi selangkah dua langkah untuk mengerjakan sholat, tetapi jatuh lagi, pingsan lagi. Siuman gitu lagi, minta air lagi, jatuh lagi, pingsan lagi. Kemudian akhirnya sholatnya pun diimami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, yaitu saking pentingnya untuk mengerjakan sholat. Wah Pak, saya ini kalau sholat nanti dulu, tapi kalau maksiat insya Allah saya tinggalkan semua. Bagaimana kalau itu? Kalau maksiat insya Allah saya nggak minum, saya nggak melakukan apa, saya nggak jahat, saya nggak bohong, saya nggak nipu. Tetapi kalau sholat kayaknya masih berat, nanti dulu, gimana? Nah, perlu diketahui bahwasanya kemaksiatan yang terbesar adalah meninggalkan sholat. Nah, lebih baik masih melakukan semua tadi tapi mengerjakan sholat. Insya Allah berjalannya waktu, sholat akan merubah amal-amal kemaksiatan yang tadi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat merubah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat insya Allah, sholat kita yang dulunya mungkin kita pencuri, insya Allah pencuri kita akan hilang. Dengan sholat yang awalnya masih suka mengerjakan menipu, pembohong, insya Allah dengan mengerjakan sholat menipunya, bohongnya akan hilang dengan sendirinya. Itu saking pentingnya sholat. Terus sholat ini juga diumpamakan sebagai tenda. Nah, tenda ngoten niki. Dan sholat ini adalah tiang tengahnya tenda. Kalau seandainya niki tengah niki mboten anten tiange, kados pundi? Ambruk. Semanten ugi agami menawi mboten anten tiang tengahe pun ambruk. Tetapi ketika puasa, zakat, haji yang lain tidak dikerjakan, masih akan berdiri. Misal sampingnya niki, tiang-tiang samping niki diilangi, insya Allah tenda masih berdiri tapi miring. Tetapi kalau sholat tidak dikerjakan, tiang tengah tidak ada, maka pasti tendanya roboh. Ini saking pentingnya sholat. Maka dari itu habis pulang dari sini, yang sholatnya masih bolong-bolong, niat sholat full 5 waktu. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, bukan, tetapi untuk istri saya yang laki-laki, yang perempuan untuk suami saya, untuk anak saya, untuk orang tua saya, semuanya diajak untuk mengerjakan sholat. Karena dalam keluarga ini, semua ini adalah masa depan kita ketika di alam kubur nanti. Sedikit tambah cerita. Dulu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengadakan suatu perjalanan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah tanah pemakaman, kuburan, jaratan. Nah, ketika sampai di kuburan, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada para sahabat yang lain, "Wahai sahabatku, sekalian kalian dengarkanlah. Wahai ahli kubur, wahai penghuni tempat yang menyeramkan, wahai penghuni tempat yang penuh dengan tanda tanya, bagaimana kabar kalian?" Ini perkataan Sayyidina Ali kepada perkuburan. Bagaimana kabar kalian? Kalau kabar yang ada pada diri kami yaitu istri-istri kalian sudah menjadi janda, suami-suami sudah menjadi duda, anak-anak sudah menjadi yatim piatu, harta kalian pun sudah menjadi hak milik orang lain. Itu yang ada, kabar yang ada pada diri kami. Lalu bagaimana kabar kalian? Tanyanya Sayyidina Ali kepada kuburan. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan khutbahnya lagi, melanjutkan bicaranya lagi. Seandainya mereka diizinkan untuk menjawab, pasti mereka akan menjawab sebaik-baiknya. Bekal adalah amal. Nah, dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, yaitu tentang omongan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu.
Wahai penghuni kubur, wahai penghuni tempat yang menyeramkan, wahai penghuni tempat yang penuh tanda tanya. Maksudnya ketika kita masih di dunia, kita nggak akan tahu bagaimana nasib kita di alam kubur nanti. Ketika kita sudah di alam kubur nanti, semua amalan kita sudah terputus semuanya, kecuali dari 3 perkara. Di antaranya yang disebutkan tadi, anak-anak kalian sudah menjadi yatim piatu. Inilah harapan kita ketika kita di alam kubur nanti. Kalau anak-anak kita tidak kita ajarkan agama, pasti di alam kubur nanti, ketika kita di alam kubur nanti, anak-anak kita tidak akan mendoakan kita. Kalau anak kita aja nggak mendoakan, apalagi tetangga. Kalau tetangga paling doakan pas 7 hari pertama, pas 40 hari, pas 1 tahun, pas 1000 hari. Mungkin itu aja kan. Atau mungkin ada pernah tetangga kita ada yang meninggal, kita doakan secara khusus, ya Allah, misal simbok cipluk, ya Allah simbok cipluk, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Pernah mendoakan tetangga kita yang sudah meninggal? Belum pernah kan? Kalau belum, maka kita lihat diri kita, seandainya kita nanti mati, seandainya kita nanti wafat, apakah tetangga kita akan mendoakan? Nah, kalau harapan kepada tetangga nggak ada, maka harapannya adalah kepada keluarga, kepada anak, kepada yang istri, kepada suami, yang suami kepada istrinya. Kalau di dalam rumah tidak ada ajaran agama, maka ketika orang sudah meninggal, maka tidak akan mendoakan orang yang sudah meninggal. Real mboten niki. Nek mboten percaya, coba sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Dari kemarin jam 9:30 sampai saat niki 9:30, siapa yang sudah mendoakan keluarganya yang sudah meninggal, angkat tangan coba. Rak mboten sedanten to. Mboten sedanten to. Menandakan bahwasanya kalau keluarga kita tidak diajarkan agama, maka ketika kita sudah meninggal dunia, keluarga kita pun tidak akan mendoakan kita. Maka dari itu harapan kita nanti supaya alam kubur kita menjadi terang, supaya alam kubur kita menjadi tempat yang nikmat, menjadi taman dari taman-taman surga, yaitu kita ajarkan agama kepada keluarga kita. Pernah mbiyen kula nate mireng anak-anak kecil nyanyi, kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Anak-anak kecil niku hancur hati ini karena apa? Anak-anak kecil. Itu karena apa? Karena saking jarangnya amal agama diajarkan kepada anak-anak kecil, sehingga anak kecil nyanyi kau hancurkan hatiku. Anak kecil nyanyi kau hancurkan hatiku. Paham apa masalah hati ya? Tetapi kalau agama diajarkan, insya Allah selawatan-selawatan akan disetel di rumah, sehingga anaknya pun yang dilantunkan, yang dibicarakan hari-hari adalah masalah solawatan. Dan kalau kita solawatan, insya Allah semakin kita dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan besar kita akan mudah mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sudah mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga termasuk kita semua. Amin. Amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada salahnya dari saya sendiri. Kita lanjutkan lagi sholawatan dengan harapan supaya kita semakin dekat dengan baginda Rasulullah SAW, semakin banyak kita, semakin besar harapan kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, matur suwun Ustaz Zaki. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan manfaat untuk kita semuanya dan bisa mengamalkannya. Amin Allahumma